Dia nggak tahu cara berpikir partai politik, cara berpikir masyarakat, logika institusi. Beliau tuh nggak paham begitu. Dan saya dengan mudah mengatakan pada hari ini bahwa Rocky salah besar. Kalau saya ini orang yang realis ya, saya melihat realita di lapangan. Mungkin di situ bedanya saya dengan Bang Rocky. Kalau Bang Rocky kan dengan dunia ide dan gagasan dan mungkin jarang ke bumi gitu. Kalau saya melihat realita di lapangan, kondisi di lapangan. Nah, karena beliau di atas terus, memang melihat orang yang di bawah tuh dungu semua begitu. Jadi yang pintar cuma beliau aja, ya nggak apa-apa lah. Beliau boleh nganggap saya sebagai orang yang dungu, tetapi buat saya beliau nggak lebih daripada political entertainer gitu loh. Kayak orang lagi stand up comedy gitu ya, orang ketawa tapi orang nggak nganggap serius sebetulnya. Dan yang terjadi di lapangan memang bukan seperti yang dipikirkan oleh Rocky begitu. Dunia ini tidak didasarkan pada joke-joke atau anekdot yang dilontarkan oleh Rocky. Ya, saya kira dia sedang asik sendiri tuh. Dia nggak tahu cara berpikir partai politik, cara berpikir masyarakat, logika institusi. Beliau tuh nggak paham begitu. Dan saya dengan mudah mengatakan pada hari ini bahwa Rocky salah besar. Nyatanya kemarin survei dari SMRC mengatakan bahwa 40% dari responden setuju dengan 3 periode Jokowi 3 periode. Memang masih 52% yang belum setuju, tapi buat saya itu artinya mungkin, Bang Refli, untuk dilaksanakan. Dan saya itu survei yang Prabowo nomor 1 itu ya? Nggak tahu saya, pokoknya SMRC kemarin itu mengeluarkan survei bahwa yang setuju Jokowi 3 periode itu 40%. Kalau pemilih kita ini ada 200 juta, itu kan sama dengan 80 juta. Apa itu nggak dilihat sama Rocky? Apa itu semua dungu? Gitu lah, gampang aja jawab Rocky itu, kasih aja data dan fakta, dia udah keteteran itu. Jadi saya merasa saya tidak sendiri, dan itu dalam situasi di mana saya ini boleh dibilang single fighter ya, bicara dari bulan Maret barangkali sampai dengan sekarang begitu. Dan supaya lebih dari 50%, makanya saya membangun institusi yang namanya Jokpro. Nah, siapa Jokpro? Ya orang-orang yang ternyata pikirannya sama dengan saya. Orang-orang yang menghubungi saya, yang tadinya saya tidak kenal, lalu menghubungi saya karena mereka punya pikiran yang sama. Kebetulan kan dalam salah satu acara itu saya spontan saja menyampaikan nomor WA saya. Buat mereka yang setuju dengan gagasan ini, tolong hubungi nomor WA ini. Ternyata banyak yang menyambut. Salah satunya itu Mata Najwa waktu itu. Mata Najwa. Mata Najwa sama dengan Bang Refli. Bang Refli kan saksi mata. Dan WA-nya kan saya kasih lihat begini. Semua bisa menyaksikan. Jadi ini bukan ngarang ini. Ini realita di lapangan begitu. Nah, nanti Jokpro ini akan bergerak membangun jaringan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, dan bila perlu sampai ke tingkat kecamatan begitu loh. Supaya apa? Supaya gagasan ini bergulir makin luas ya, daya jangkaunya juga makin dalam, menjadi bola salju, dan sampai di suatu titik di mana ya nanti mayoritas masyarakat Indonesia akan menyatakan setuju dengan gagasan Jokowi 3 periode begitu loh. Jadi ketimbang retorika yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi, saya kira nggak ada yang bisa diukur tuh semua. Itu beliau tuh asik dengan pikirannya sendiri. Ya, kalau saya nggak asik dengan pikiran saya sendiri, saya udah membuktikan kok. Saya baru siaran di Mata Najwa itu berapa lama dengan Bang Refli? Dari awal sampai akhir itu udah ratusan yang dukung saya, gitu loh. Dan kalau lihat survei pada hari ini 40%. Dan buat saya untuk ngejar 11% itu saya sangat yakin. Dalam waktu katakanlah 6 bulan atau 1 tahun ke depan, mayoritas nanti akan setuju dengan gagasan ini. Nah, kalau tadi dikatakan juga bahwa ya ini 2 orang yang menyebabkan perpecahan, maka kemudian
keduanya jangan maju lagi. Nah, dia nggak paham dengan realitas sosial di lapangan, nggak paham ini, nggak paham Bang, nggak paham Bang Rocky ini. Memang no Rocky no Party itu, Rocky itu kan Bang musik-musik buat saya kira Rocky menyesal nggak datang aja. ini. Iya, buat joget-joget aja. Orang senang joget-joget dengan dia, tapi keluar dari ruang orang lupa sama dia gitu loh. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu adalah provokasi dari elit, ditambah dengan memang realita masyarakat kita yang beragam begitu. Indonesia ini kan sebetulnya impossible nation dengan luas yang begitu besar, 2 juta kilometer persegi, suku yang begitu banyak, agama yang juga beragam begitu. Nah, negara ini itu selalu dalam proses dan itu kita harus jaga sama-sama gitu loh. Sekarang dengan adanya politik identitas secara global, kemudian juga masuk ke Indonesia, banyak pemikiran radikal, fenomena terorisme, ya, orang menggunakan agama untuk kepentingan politik, kampanye politik, fenomena tahun 2014 orang bikin koran obor rakyat, quick count-nya ada 2 versi, itu dilihat nggak sama Bang Rocky? Kalau Bang Rocky itu tidak menyebut sama sekali soal-soal ini, gitu loh. Itu yang saya katakan, beliau ini tinggalnya di langit, makanya semua orang di bawah itu lihatnya dungu gitu loh. Dia merasa pintar sendiri, karena dia nggak menyebut sama sekali realita yang terjadi selama ini di lapangan. Mohon maaf, itu yang dihadapi oleh saya, teman-teman, masyarakat, tetangga, dan seterusnya. Gitu loh. Ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana di pilkada tahun 2017 ada masjid dicoret-coret, ya kan? Ada demo besar-besaran, lalu kemudian orang ngantor nggak bisa masuk, departemen store tutup, 2019 masyarakat kita terbelah menjadi cebong dan kampret begitu. Itu nanti akan terulang lagi ketika calonnya itu di luar Jokowi dan Prabowo. Nah, kenapa Jokowi Prabowo? Ya karena yang sekarang ini punya suara, punya kursi untuk melakukan untuk mencalonkan kandidat, ya, melakukan amandemen, ya orang-orang seperti Pak Prabowo, seperti Bu Mega, ya, Pak Jokowi yang mendapatkan dukungan politik. Nah, kalau bukan mereka, nggak bisa. Termasuk Bang Henry Satrio, ayo proposalnya apa? Nggak bisa. Mau berapa ratus pun nama yang disebut oleh beliau, nggak bisa gitu loh. Jadi kita itu bikin proposal politik, ide politik Bu Ria, itu harus melihat realita di lapangan. Kalau mau berjalan, gitu loh. Kalau nggak sesuai dengan realita di lapangan, nggak akan pernah berjalan. Jadi singkatnya saya mengatakan bahwa kalau gagasan ini dilaksanakan, mudah-mudahan pembelahan politik seperti tahun 2014, 2019 tidak akan terjadi lagi, ya, karena Jokowi Prabowo itu bersama-sama kemungkinan besar akan diusung oleh mayoritas partai lawan kotak kosong, dan kalau kotak kosong lawannya, pengalaman selama ini tensi politiknya akan turun jauh, ya, dan semua proses itu akan berjalan aman, damai dan lancar, ya, sehingga kemudian Indonesia bisa cepat recovery dari COVID-19 dan pertumbuhan ekonominya akan lebih